Iya, selamat malam, shalom buat setiap kita yang terus setia untuk berdoa bersama di Mesbah Doa. Saya mengucapkan shalom bagi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau, bahkan di kota-kota, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Shalom, biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan sebab Dia, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dia menyertai kita, jangan pernah berkata, aku sudah lelah Bu, aku sudah capek Bu. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia terus menyertai kita, bahkan janjinya akan memulihkan setiap keadaan saudara dan saya. Mari kita mau sama-sama datang membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bawa hati dan hidup yang dikuduskan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai kami, seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Engkau memberi tiang awan di waktu siang yang terik. Engkau memberikan juga tiang api di malam ketika ada kegelapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami dengan iman. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman perkatakan pujian ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Kau menjagai kami Tuhan dengan kesetiaan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau menyertai perjalanan hidup kami Bapa. Kau tetap setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia.
Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaik. Sekali lagi dengan iman perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang menerangi dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Bahkan ketika kami merasa tidak berdaya, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup membawa kami Tuhan. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Engkau sanggup menyatakan pembelaan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari saudara, terus angkat iman-Mu kepada Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Bapa, begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Amin, amin. Kini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Amin, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami, anak-anak-Mu yang berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau, mengejar perkenanan-Mu di hidup kami Tuhan. Yesus, padamu kami berseru Tuhan, membawa iman kami. Kami taruh iman dan harap kami hanya padamu Bapa. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau berseru kepada nama Tuhan yang ajaib. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu saudara. Mari berseru dan perkatakan imanmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau di atas segala-galanya. Lebih dari persoalan kami, lebih dari masalah di hidup kami, Kau Tuhan yang sanggup. Kau Tuhan yang sanggup. Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami. Saat kami berseru kepada nama yang ajaib, saat kami berseru kepada Yesus Tuhan atas alam semesta, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami.
Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup ini, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Waktu kami bersepakat dengan firman-Mu Tuhan, waktu kami bersepakat dengan perkataan Tuhan, maka kami percaya kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat iman kami malam hari ini sepakat dengan Tuhan berkata, kami percaya kami punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi saudara angkat imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya waktu kami bersepakat dengan firman Tuhan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat penyertaan, bahkan kami akan melihat kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kami. Karena itu Bapa, hari ini kami mau lebih lagi mengerti firman Tuhan. Berbicara pada kami lewat kebenaran firman, urapi setiap kami, jadikan tanah hati kami subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Ya, sudah sampai di Yesaya 54 ayat yang ke-11 sekarang. Ya, saya percaya kita semua tetap rindu dan tetap mau mencari Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun tantangannya, kita mau tetap setia, saudara, ya. Baik, Yesaya 54 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan atasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Ayat 12, aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata.
Ayat yang ke-13, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh ketika pada waktu itu dia mendatangkan air bah. Ya, demikian juga Tuhan membuat perjanjian damai dengan bangsa Israel, bahwa waktunya akan tiba dengan bangsa Israel. Ya, Tuhan membuat perjanjian bahwa tidak akan selamanya dia murka, tetapi akan tiba waktunya ketika Tuhan akan berhenti mencurahkan amarahnya atas mereka. Dia akan mengajar penduduk mereka dan memberi mereka kemakmuran, saudara. Ya, kemarin kita sudah membaca ya, bagaimana ya keadaan Nuh. Ya, firman Tuhan berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Ya, ayat yang ke-9 yang kemarin ya, bahwa aku telah bersumpah tidak akan ada lagi air bah yang akan meliputi bumi, kata Tuhan. Ya, murkaku tidak akan tetap selama-lamanya untuk menghardik engkau. Ya, dan kemarin kita juga sudah baca, ya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku akan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu murka. Ada saatnya dia menyatakan belas kasihannya buat saudara dan saya. Karena itu ayat 11 ini berkata, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai tadi ya, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan atasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Wow, ini berbicara tentang satu keadaan kemakmuran, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada jalan-jalannya, saudara ya. Dan ketika Tuhan itu memulihkan keadaan setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat, maka akan ada ya berkat-berkat yang tercurah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu ditinggalkan. Waktu kita kembali bertobat, kemarin kita sudah baca sama-sama, apa yang paling menyenangkan hati Tuhan bukan persembahan uangmu, ya, bukan persembahan apapun, tetapi persembahan hidup yang kita bawa. Waktu kita bertobat, kita datang berkata, ini hidup kami Tuhan. Ketika kita bertobat, maka pemulihan itu akan Tuhan kerjakan. Di sini dikatakan dengan batu permata tembok-tembokmu akan dibangun kembali. Ini berbicara tentang sebuah keadaan yang makmur ketika Tuhan memulihkan saudara dan saya. Ya, saya percaya apa yang dulu pernah hilang ya, pujian itu ingat ya, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu Engkau Tuhan mengasihi aku. Kemarin kita sudah membaca, Tuhan berkata, karena kasih setiaku aku menyelamatkan engkau. Karena kasih sayang yang begitu besar, saudara, Tuhan itu murka, tetapi Dia terlebih mengasihi saudara dan saya. Karena itu bertobatlah. Supaya apa, saudara? Kita berbahagia di hidup ini dan juga sampai pada kekekalan di masa yang akan datang. Percayalah, waktu kita mau bertobat, Tuhan berkata bahkan apa yang hilang dari hidup kita Tuhan sanggup pulihkan. Saya hari-hari ini melihat semua yang hilang dahulu Tuhan mulai pulihkan. Ya, saya mulai melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saya, saudara. Tuhan tidak pernah berdusta ketika kita mau membayar harga. Ayat 13 berkata, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Bukan hanya kita, anak cucu orang benar itu akan disertai oleh Tuhan. Waktu kita hidup menjadi orang benar, waktu kita hidup menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, waktu kita hidup dalam kekudusan dan pertobatan, Alkitab Tuhan berjanji, bahkan anakmu, cucumu, ya semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan Dia genapi, saudara. Asalkan kita tuh mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusannya ya. Dan anak-anak kita, saudara. Kenapa anak cucu orang benar itu akan melihat kesejahteraan dan melihat kemuliaan Tuhan? Karena anak cucu orang benar itu melihat
teladan hidup orang tuanya yang hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka melihat dan mereka meneladani, dan karena itu mereka juga mewarisi ya takut akan Tuhan itu, saudara. Kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, pasti anak-anaknya juga akan takut akan Tuhan. Kenapa? Itu yang kita impartasikan dalam hidup mereka. Lebih dari perkataan kita, mereka melihat teladan hidup kita, sehingga firman Tuhan berkata, waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Itu kan kerinduan kita semua, saudara. Ya, kita merindukan anak kita menjadi murid Tuhan. Bukan mereka kaya, bukan hanya mereka memiliki semua yang mereka cita-citakan, tapi sungguh kita merindu melihat anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat yang ke-14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Ini berbicara tentang apa? Ketika kita ini mau bertobat kembali pada Tuhan, kita tidak akan kena pemerasan. Pemerasan di sini berbicara tentang intimidasi. Dengan kata lain, iblis tidak lagi akan mengintimidasi hidupmu. Kenapa? Karena tidak perlu lagi engkau takut, kata Tuhan. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Artinya apa, saudara? Kita tidak perlu takut dengan pemerasan, ya, intimidasi iblis yang datang dalam hidup kita, mengintimidasi dari masa lalu kita, mengintimidasi masa depan kita. Hari-hari ini banyak orang-orang yang masih WA kepada saya, mereka mengalami intimidasi dari iblis, saudara, ya, sehingga mereka itu ketakutan dan tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Bu, saya itu dikejar-kejar dosa masa lalu. Bu, saya itu bereskan hidupmu hari ini, saudara. Kalau engkau masih diintimidasi iblis dari dosa masa lalumu, ya akui itu. Ya, cari hamba Tuhan yang saudara percayai, terbukalah, minta untuk dilayani, doa pemutusan supaya engkau tidak lagi terintimidasi. Atau kalau saudara memang merasa sudah cukup memiliki iman, saudara berdoa sendiri pada Tuhan. Aku berdoa, Bapa, akui di hadapan Tuhan. Aku mengakui di hadapan Tuhan dan juga di hadapan iblis hari ini. Perkatakan, iblis, engkau mendengar hari ini aku mau ucapkan aku pernah melakukan dosa ini. Dan aku berdoa hari ini darah Yesus menyucikan hidupku sehingga tidak ada lagi intimidasi. Ini yang dimaksud di sini, saudara, pemerasan itu. Dengan kata lain, hari-hari ini intimidasi iblis yang seringkali akan mengganggu hidup kita dalam perjalanan hidup. Kalau kita masih melakukan dosa di masa lalu yang belum kita akui dan belum kita bereskan. Perlu kita membereskan hidup supaya apa? Ayat ini berkata, engkau tidak usah takut lagi. Ya, kasihan orang-orang yang hidup terintimidasi oleh iblis dari dosa masa lalu. Ya, ada orang-orang yang masih dihantui dosa kenajisan yang pernah dia lakukan, percabulan atau dosa apapun di masa lalu yang masih mengintimidasi, ya. Tetapi Tuhan mau kita memiliki kemerdekaan hari-hari ini. Jangan mau lagi diperas oleh iblis, diambil damai sejahteramu, diintimidasi oleh iblis karena dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Tuhan berkata di sini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah takut lagi, dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudara, ya, Tuhan memanggil kita untuk dibenarkan. Setelah kita hidup dalam kebenaran, ya, ada damai sejahtera, tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan atau apapun. Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup merdeka dan damai sejahtera. Ya, mari raih itu, saudara. Kenapa? Damai sejahtera dan kebebasan itu melebihi uang dan kekayaan. Ada banyak orang mungkin memiliki uang tapi gak punya damai sejahtera, sangat disayangkan. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya, maka kita akan memiliki semuanya itu, saudara. Damai sejahtera, sukacita, bahkan pemulihan yang dari Tuhan akan kita alami di hidup ini. Tidak perlu diintimidasi. Engkau tidak perlu diperas lagi oleh iblis yang mengingatkan akan dosa-dosamu. Tapi engkau akan bangkit dan berkata, aku percaya Tuhan yang sudah mengampuni hidupku dan aku mau hidup dibangun di atas dasar kebenaran. Firman ini berkata, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Biarlah kebenaran menjadi landasan hidup saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Biar firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Biar firman Tuhan yang akan menjadi fokus hidup kita. Biar firman Tuhan juga yang menjadi landasan, dasar kita bertindak, berucap, bahkan hidup, melakukan semua apapun. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Jangan dengar apa kata manusia.
manusia. Jangan dengar nasihat orang. Ya oh iya kamu harus begini, itu kayak gitu tuh nggak benar gini. Balik kepada firman. Apakah nasihat yang kita dengar tuh sesuai firman Tuhan atau tidak? Ya, ada orang-orang yang misalnya datang kepada saya bertanya, Bu, saya tuh dulu pernah memasukin anak saya jadi pegawai negeri dan saya disuruh bayar uang, Bu. Dia berjanji, Bu, kalau saya bayar uang sekian anak saya akan lolos jadi pegawai negeri. Ternyata tidak, Bu, sampai sekarang tidak ada. Itu gimana ya, Bu? Apakah saya harus tuntut dengan polisi, Bu, agar uang saya dikembalikan? Saya bilang, ya itu karena banyak orang yang menasihati saya, tuntut aja di polisi. Ya saya bilang, kamu sudah memulainya dengan yang tidak benar. Itu kan sama aja menyogok. Memasuk pegawai negeri suruh sogok, kamu bayar. Terus sekarang kalau tidak ditepati, kamu mau lapor polisi, ya kamu membawa hidupmu dalam keruwetan. Ya sudah, relakan aja dan bertobat, jangan begitu lagi. Ya jalani aja hidup ini dengan firman Tuhan yang benar ya. Jangan dengarkan nasihat-nasihat orang yang semakin membawa engkau, ya sudah relakan ya. Kenapa? Karena dari awal itu sudah memulai dengan yang tidak benar. Jadi saudara, mari kita landasi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau saudara dengar orang memfitnah saudara atau menceritakan masa lalu saudara, ada yang menyampaikan kepada saudara, itu dia cerita gini, lebih baik kamu gini. Kembali ke firman, itu sesuai firman gak nasihat orang? Ya, kalau firman Tuhan berkata, lupakan, gak usah peduli, doakan aja mereka. Ya udah, kita lakukan sesuai firman. Ya, hidup ini akan berbahagia waktu kita menjalankannya sesuai nasihat Tuhan, sesuai firman Tuhan. Tapi akan menjadi rumit kalau kita melakukan semuanya itu dengan kepikiran kita sendiri. Kita mau membalas perbuatan orang jahat dengan cara kita. Kita mau mencoba melakukan semua dengan cara kita. Bertobatlah saudara, mari kita hidup dengan cara Tuhan. Artinya apa? Hidupmu itu ditegakkan di atas kebenaran, kata firman Tuhan. Ya, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan atau intimidasi iblis ya. Dan engkau tidak perlu takut lagi. Ya, sebab itu semua tidak akan menimpa engkau. Orang yang paling berbahagia di hidup ini, ingat, orang yang hidup dalam damai. Tidak ada intimidasi iblis karena kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Mau orang memburukkan nama kita seburuk apapun, biarin aja, toh Tuhan yang mengukur hidup kita. Toh Tuhan yang akan membawa kita dalam jalan kebenarannya. Mari kita sungguh-sungguh saudara hari-hari ini ya, untuk terus mau bangun hidup kita di atas firman Tuhan. Ya, kita mau membangunnya di atas dasar kebenaran. Ayat 15 berkata, apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ya, bayangkan saudara, bahkan ketika orang mencoba menyerbu kita, firman Tuhan berkata, Tuhan yang menjamin kemenangan bagi kita. Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Bukan urusan kita membalas, bagian kita hanya berdoa. Tuhanlah yang akan menghakimi dan Tuhan yang akan berurusan sendiri dengan mereka. Kita cuma cukup berdoa saudara, menyerahkan mereka ke tangan Tuhan saja ya. Karena Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan menghukum kita lagi. Dan semua orang yang sirik, yang memfitnah kita, yang menjelekkan kita, mereka akan berurusan sendiri dengan tangan Tuhan. Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa dan percaya saja ya, biar Tuhan yang turut menyelesaikannya bagi kita. Ya, semua perkara di hidup kita Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Ayat yang berikutnya, ayat 16 ya. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi dan yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Jadi semua itu Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang pegang kendali. Bahkan dalam hidup kita saudara, kalau ada orang-orang yang mencoba menghancurkan, memfitnah kita, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang sanggup? Dia Tuhan yang pegang kendali. Bagian kita hanya berserah karena Dia yang menciptakan semuanya saudara ya. Ya, bagian kita hanya percaya dan berserah, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang turut bekerja. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil.
Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Itulah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari jangan hanya berharap pembelaan Tuhan, jangan hanya berharap bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan di pihak kita. Tapi ayat ini dikatakan berlaku, inilah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Kita yang taat melakukan kebenaran. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala. Hamba Tuhan adalah saudara dan saya yang mau setia melakukan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Maka kita disebut hamba-hamba Tuhan. Saya ingat sekali saudara, ya, ayat ini pernah terjadi waktu dulu ada seseorang yang mau menyantet saya. Ya, dia bilang, kamu lihat ya, saya kirim ilmu hitam kamu, dalam waktu 3 hari kamu gila. Saya tahu orangnya ini gak main-main karena memang saya tahu dia masih praktek perdukunan. Ya, karena istrinya pernah cerita ke saya. Tapi waktu itu dia marah karena sesuatu dan lain hal, karena saya membuka kebohongan. Ya, dan dia mengancam seperti itu. Saya sedikit greg juga saudara waktu dia bilang itu, aduh ini gak main-main. Karena memang dia masih punya ilmu itu. Saya berdoa hari itu juga, saya tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Lalu Tuhan Roh Kudus memberi saya peneguhan di hati, ambil doa puasa 3 hari 3 malam. Ya, saya berdoa puasa 3 hari 3 malam tuh puasa Ester. Ya, sama sekali gak makan. Ya, sehari saya hanya minum air 1 gelas. Jadi puasa Ester 3 hari 3 malam. Ya, saya doa puasa. Tuhan memerintahkan saya untuk ambil doa puasa. Saya berdoa untuk orang itu. Tuhan, aku patahkan setiap panah-panah api yang dia tujukan kepadaku. Ya, aku hancurkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saya dapat ayat waktu itu Tuhan berkata, aku akan mengembalikan semua panah api yang dia panahkan kepadamu. Saya berdoa, Tuhan, tidak usah dikembalikan, ampuni saja orangnya Tuhan. Aku juga melepaskan pengampunan. Saya doa peperangan 3 hari saudara. Doa puasa Ester 3 hari 3 malam itu langsung turun 5 kilo. Yang mau diet ya. Tapi jangan hanya puasa karena mau diet ya. Kita berpuasa benar-benar karena Tuhan menyuruh. Ya, itu saudara, turun 5 kilo saya waktu itu berat badan saya, tapi Tuhan benar-benar menyuruh. Apa yang terjadi? Ya, saudara, hari kedua ketika saya berpuasa, orang itu kerasukan. Ya, dia kerasukan saudara ya. Lalu akhirnya ya saya berdoa buat dia. Bayangkan dia yang kerasukan, saya yang doakan dia pelepasan. Ya, dan hari yang ketiga saudara dia panggil saya. Dia berkata kepada saya, dia minta maaf. Dia bilang, saya coba kirim kamu dengan ilmu saya. Tapi panah api itu berbalik menyerang saya. Dia bilang, saya akui iman kamu Bu. Saya bilang, Pak, ya saya punya Tuhan yang hebat. Namanya Tuhan Yesus. Ya, Bapak harus mempercayai Tuhan Yesus. Kalau Bapak lihat apa yang terjadi dan dia bilang ilmu saya itu berbalik menyerang saya, makanya saya kerasukan. Saudara, Tuhan yang berjanji. Ya, bahkan kalau ada orang berniat jahat kepada kita, Tuhan bilang, ya, dia akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ya, ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, setan itu tidak bisa menembusi orang yang hidup dalam kekudusan. Mari kita terus mencari perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya saya bisa memberitakan Injil kepada dia saudara. Apa yang ditulis di Alkitab itu pasti tergenapi ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Iya, mari kita akan merenungkan firman ini saudara. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang senantiasa memberikan kita janji dan dia pasti akan menggenapi setiap janjinya waktu kita sungguh-sungguh mau hidup dalam perkenanannya. Mari kita mau datang pada Tuhan saat ini. Kita mau berkata pada Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan setiap janji-Mu atas hidup kami. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu Bapa agar kami melihat mujizat-Mu terjadi. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Bagian kami adalah bersepakat dengan Tuhan. Bagian kami bersepakat dengan firman-Mu, supaya kami melihat digenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Jadikan Tuhan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang terus bersepakat dengan firman. Berkati setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang terus berdoa kepada Tuhan. Biar ada suami-suami yang bersepakat dengan firman, ada istri-istri yang bersepakat dengan firman, ada anak-anak yang bersepakat dengan firman, sehingga hidup kami ditegakkan di atas kebenaran, dan hanya kebenaran-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan dosa, tetapi dengan kebenaran Tuhan saja kami mau dibangun hidup kami. Biar rumah tangga kami dibangun di atas dasar firman Tuhan, sehingga anak-anak diberkati dalam studi mereka, pekerjaan mereka, juga orang tua. Apa yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dalam studi anak-anak kami, kuliah, pekerjaan, bahkan apapun yang mereka lakukan, bahkan jodoh anak-anak kami ada di tangan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami bisa doakan. Terus berkati keluarga besar kami, oma, opa, para single parent Tuhan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai, sejahtera, sukacita-Mu, senantiasa ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Setiap keluarga kami yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin keluar dan dibebaskan dari segala ikatan dosa, Tuhan sucikan dan kuduskan, mampukan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kecemasan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memampukan setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Setiap mereka yang ada dalam beban yang berat Tuhan, yang terikat dengan hutang piutang, sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang terbaring lemah di atas ranjang saat ini yang sedang mengalami sakit, Tuhan menjamah. Bahkan di bagian tubuh yang sakit, kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan terjadi. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati Bapa. Bahkan Tuhan sembuhkan jiwa mereka, agar mereka yang sakit tidak menyalahkan Tuhan, bahkan mengucap syukur atas setiap keadaan. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka kami mendapat melihat, memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk lewat SMS, telepon, Tuhan memberkati. WA yang sudah masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menjamah. Berkati Tuhan, bahkan Engkau memberkati terus Tuhan. Siapa orang-orang yang memiliki pergumulan akan punya keturunan anak, Tuhan memberkati, berikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Setiap roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang berkesulitan untuk makanan mereka. Tuhan, Engkau terus turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah kami terus berharap hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan untuk bangsa Indonesia. Shalom atas Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati gunungnya, diberkati hasil buminya. Kami percaya tanah Indonesia akan menjadi tanah diberkati Tuhan. Tercurah hujan pertobatan dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua Kedar dan Nebayot akan diselamatkan Tuhan. Berkati bangsa kami mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah Tuhan, wali kota, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati, sehingga tidak ada roh cinta, uang, korupsi dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan.
Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan, mereka yang memberitakan Injil kerajaan-Mu, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran, sehingga terjadi penuaian jiwa yang berlaksa-laksa. Bawa kami hamba-hamba-Mu untuk terus setia hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan saja. Engkau terus memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang terlibat di atas bangsa ini. Semua TNI, Polri, para tim medis yang terus ada di garis terdepan untuk bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami tolak. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup pegang kendali. Tidak ada satupun kuasa yang bisa merenggut nyawa kami, karena hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus segala roh-roh Tuhan yang coba mengintimidasi kami dengan ketakutan yang berlebihan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua vaksin-vaksin yang sudah diteliti, biarlah boleh segera Tuhan ditemukan, sehingga kami Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun kami percaya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus berdoa setia di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus berdoa untuk mengharapkan lawatan Tuhan. Tuhan jamah pergumulan masalah mereka Tuhan. Engkau yang menjawab Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Kami berdoa dan percaya Tuhan meluputkan setiap kami dari kematian massal, yang ada kesembuhan massal terjadi di negara-negara yang ada. Semua mereka yang berdoa terus setia pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu Bapa. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ya Mesbah Doa ini kepada teman saudara atau saudaramu supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tetaplah bersuka cita dan shalom.